Jangan banyak bicara. Keluarkan kedua pengemis ini. Bicara yang sopan, siapa yang disebut pengemis? Kamu yang aku maksud, kalian pengacara paling menjengkelkan. Makan dari penggugat lalu makan dari tergugat. Mengadu domba rakyat. Untuk uang tidak peduli cara apapun. Yang tidak peduli cara adalah kamu, Huang Yude. Orang tuamu memberi nama ini berharap kamu ingat kata de moral dulu. Jangan berbuat jahat tapi kamu malah pertama pakai dekan Chen untuk melawan penggusuran. Setelah gagal tendang dia dan fitnah dia sebagai dekan hitam. Sebenarnya hatimu lebih hitam dari siapapun, kamu harusnya disebut Huang Wude Huang Kuede. Mau mati ya? Pengacara Meng, kalau kamu berani kurang 1 sen pun uang dekan Chen, aku akan membuatmu tutup. Tutup. Minggir. Kalau aku membiarkanmu mengambil 1 sen pun dariku, aku akan berlutut dan memanggilmu ibu. Ingat setiap kata yang kamu ucapkan hari ini. Pengacara Meng, cepat pergi. Kamu ingat baik-baik. Pergi dari sini. Pengacara Meng, maaf sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa, orang seperti dia. Meskipun bukan urusanmu, aku pasti akan menghajarnya. Pengacara Meng, menurutku kita sebaiknya lupakan saja. Dia binatang yang tidak masuk akal kita. Manusia bisa ditakut-takuti binatang? Tenang saja, aku pasti akan mencari cara membuatnya mengantarkan uang ke depanmu. Kamu tahu siapa pemilik sebenarnya perusahaan istri Bos Huang? Adalah ayahmu, Ketua Meng. Paman Kun, kamu yang urus ini baik, Bos Meng. Ayah, Xiao Chun. kamu kenal Huang Yude? Siapa? Huang Yude, manajer umum Pusat Wisata Kesehatan Lansia. Setengah tahun lalu istrinya mendaftarkan perusahaan kesehatan. Pemegang saham besar di belakangnya adalah Skyline Real Estate milik Xiangge. Skyline Real Estate. Perusahaan anak yang bekerja sama terlalu banyak. Mana mungkin aku kenal Siniwa? Aku rasa kamu sedang merencanakan sesuatu. Aku merencanakan apa? Kamu ingat kamu mengirim anak palsu itu untuk mencariku supaya aku berurusan dengan panti jompo itu. Panti jompo itu milik Huang Yude. Sekarang anak perusahaan Huang Yude bekerja sama denganmu. Kok bisa kebetulan banget? Kalau aku ada hubungan dengan dia, masa aku suruh kamu lawan dia? Kalau gitu kamu perintahkan saja suruh Tianji Real Estate keluarkan dia. Nah, ngurus perusahaan bukan main-main kayak anak kecil. Terlalu emosional itu bahaya. Ngurus perusahaan harus sesuai aturan bisnis. Ngerti nggak? Kalau aku bilang dia nakal sama aku gimana? Nakal sama kamu. Direktur Meng. Nona Meng. Kenapa kamu kerja sama orang kayak gini? Salah lihat aja kali. Siapa berani berbuat onar di wilayahku? Kok kamu lagi? Kemarin belum cukup ya dipukul. Bawa orang lagi. Kakek percaya nggak aku pukul kamu juga? Huang Yude, buka matamu yang kayak anjing itu. Ini Direktur Meng. Kayaknya kamu nggak mau hidup ya. Anaknya Direktur Meng berani kamu sentuh. Anaknya Meng. Direktur Meng. Aku bukan manusia, aku binatang. Anakku ini. Dari kecil aku nggak pernah sekalipun menyentuhnya. Aku cuma mau tahu dia salah apa sampai kamu pukul dia. Direktur, kamu berani pukul dia. Kalian berdua kan ada di situ waktu itu, gimana caranya kamu pukul dia? Sekarang balas pukul dia. Pukul. Pukul lebih keras. Sudah. Direktur, aku salah. Kasih aku kesempatan lagi, Direktur. Aku nggak tahu dia anaknya Direktur Meng. Aku nggak tahu beneran. Kalau bukan aku, kamu bisa seenaknya pukul orang ya? Enggak, aku nggak berani lagi. Huang Yude, semangat kamu waktu itu kemana? Kamu ingat nggak kamu bilang apa? Mama. Nonjeng Meng, tolong maafkan saya. Anda bisa membiarkan saya pergi. Saya akan segera membayar uang dekan Chen. Saya akan membayar 2 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Pengacara Meng, saya mohon. Dengarkan baik-baik, bawa uang ke rumah dekan Cheng. Berlutut dan minta maaf kepada dekan Cheng dan ibunya. Jika dekan Cheng setuju, saya akan meminta ayah saya untuk membiarkanmu. Baik.
Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, saya mengerti. Semuanya berjalan lancar hari ini bagus. Tidak perlu memberitahu saya tentang dia tutup telepon. Masih tidak bisa melupakan kolam besar keluarga Su. Bisakah kita makan tanpa membicarakan urusan pekerjaan? Tapi Su Jiafu ini, meskipun agak cerdik, tapi terlalu gegabah. Ini terlalu emosional. Kalau bukan karena dia terlalu emosional waktu itu kalian sudah kehilangan putri sejak dulu. Apa maksudmu? Tapi dalam situasi genting, bersikap emosional itu bagus. Sekarang ini bagaimana? Sekarang ini harus memutuskan siapa yang lebih aman. Yang lebih baik untuk ekonomi desa. Lihat dia seperti ini. Tidak punya uang benar. Kalau jatuh ke tangannya tidak akan sia-sia. Hal yang belum terjadi pasti ada ketidakpastian. Menyia-nyiakan hanya salah satu kemungkinan. Tunggu saja Xiao Chun, kamu pasti akan melihat. Ketika Su Jiafu jatuh baru kamu akan tahu. Niat baik ayahmu. Apa niat baikmu kamu berharap dia jatuh? Dan dia benar-benar akan jatuh itu dua hal yang berbeda. Bagaimana dua hal? Benar Li Ting. Hari ini kita datang untuk membuat Xiao Chun senang. Kamu ini benar-benar. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang disukai anak perempuan? Selalu memilih yang kamu suka, katakan ini bukan rapat direksi. Dengar tidak ibu benar. Paman dan Bibi, maaf mengganggu. Xiao Chun, saya ingin bicara denganmu. Bagaimana kamu menemukan saya? Saya ingin memberitahumu mengapa saya memilih semua orang hari itu. Karena dalam hati saya, kamu sudah seperti semua orang. Kamu sudah menjadi orang desa Sujia datang. Su Jiafu, kamu lihatkan ini, acara keluarga kami. Bisakah kamu pergi? Maaf Paman, aku tahu ini sangat tiba-tiba. Tapi aku ingin menghilangkan kesalahpahaman Xiao Chun padaku. Xiao Chun, kita sudah pernah berpisah sekali. Susah payah bertemu lagi. Aku benar-benar tidak ingin berpisah lagi. Ini yang Xiao Chun pakai waktu kecil. Ini. Tutup pintunya. Kamu ini memang bikin kesal. Kamu datangkan untuk membuat Xiao Chun senang. Lihatlah Xiao Chun sekarang sangat senang. Apa sih? Biasanya suka menggertak orang, kali ini. Akhirnya ada yang tidak takut padamu. Kamu bawa jepit rambut jelek, mau membuatku memaafkanmu. Kamu tidak ingin tahu dari mana jepit rambut ini ditemukan. Aku tidak ingin tahu. Bagaimana menemukannya? Saat itu aku keluar dari rumah sakit. Perawat memberikannya padaku, katanya saat menyelamatkanku. Aku terus memegang jepit rambut ini, seperti memegang tali penyelamat. Kemudian aku ingat. Ini milikmu. Aku lari ke gunung, mengubur jepit rambut ini di bawah pohon. Saat itu aku berharap, ya Tuhan, pastikan aku menemukan gadis ini. Tidak disangka, kamu jatuh di hadapanku. Xiao Chun, kamu percaya pada spiritualitas? Aku percaya. Aku merasa selama seseorang di hati ingin berbuat baik pada orang lain, orang itu pasti akan merasakannya, seperti kamu. Tapi aku tahu,
Kamu lebih dari siapapun menginginkanku baik. Benar kan? "20 tahun lalu. Guyu menyelamatkan MU dan... Apakah 20 tahun kemudian? MU dan Xianzi akan... menyerahkan diri. Tidak adil. Mengapa aku harus menyerahkan diri hanya karena kamu menyelamatkanku sekali? Bagaimana dengan kelompok penginapan di sini? Kami ingin mempertahankan sebagian sebagai penginapan dan mengubah sebagian menjadi pusat perawatan kesehatan sehingga pensiun terasa seperti liburan. Ini juga merupakan inovasi dari pensiun tradisional. Ide ini bagus tapi... Bagaimana dengan peralatan dan staf panti jompo? Saat ini belum ada dan dananya juga terbatas. Jadi kami ingin tahu pendapatmu. Jika kekurangan uang bisa ke rumah sakit atau ke panti jompo lain untuk membeli peralatan bekas. Itu bisa kuhubungi tapi untuk staf agak rumit. Karena staf panti jompo terutama berasal dari dua sumber. Tenaga kerja dari desa ke kota dan pekerja yang di PHK di kota. Mereka biasanya hanya mencari pekerjaan di kota. Tidak terlalu suka mencari pekerjaan di desa. Begini. Desa kami akan menyelesaikan sebagian. Baik. Yang terbaik adalah mencari seseorang dari desa yang memiliki kemampuan komunikasi untuk mengelola dan melatih mereka. Ibuku dulu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota. Kliennya kemudian tidak bisa lepas darinya. Dan ayahku. Biarkan dia mengelola orang-orang desa ini, siapa yang tidak patuh atau tidak mendengarkan. Dia akan mengurusnya dengan baik. Manajer Cheng, aku ingin mengundangmu untuk menjadi manajer ini, maukah kamu? Tidak masalah tapi aku punya satu syarat. Katakan. Yaitu membiarkan aku dan ibuku memiliki satu rumah untuk tinggal. Tidak masalah, hati-hati tangga. Hati-hati tangga di sini. Disinilah tempatnya. Tempat ini sangat indah. Bagus sekali, kapan kita mulai bekerja? Sekarang juga kita mulai bekerja. Agak pelan ya. Bisakah mudah diakses? Terima kasih, Pak. Kak Kuan, Xiaofu, kenapa kamu kembali? aku dengar di desa ini ada panti jompo. Tentu ada dapur, aku harus segera kembali. Bagus sekali, kalau begitu perombakan dapur ini akan merepotkanmu. Serahkan saja padaku, tidak masalah. Semua area ini harus sesuai dengan persyaratan rumah sakit. Tambahkan saklar dan colokan listrik lemah. Baik. Lantai kamar mandi harus diganti dengan ubin anti-slip. Panti jompo sudah berjalan dengan baik. Bisnis homestay juga sudah mulai stabil. Apa rencana selanjutnya? Meskipun dua proyek ini sudah stabil, tapi proyek Fuchun Mountain Homestay belum selesai. Tidak ada uang, tidak ada orang, terjebak dalam lingkaran setan. Jumlah homestay membatasi jumlah pengunjung. Jadi kita masih perlu mencari ide yang bisa menarik banyak orang. Topik kita hari ini adalah bagaimana menciptakan titik konsumsi yang jelas. Untuk memperluas jumlah pengunjung di sini, iklan atau promosi ide seperti itu jangan diajukan. Kita juga tidak punya uang kan? Aku butuh berbagai ide kreatif dari kalian. Aku pernah memikirkan satu. Fuchun adalah tempat kelahiran San Quan. Mayoritas keturunan 3 kerajaan tinggal di sini. Kita bisa mengadakan festival budaya 3 kerajaan. Undang pendongeng terkenal untuk bercerita tentang Romance of the Three Kingdoms. Datang jauh-jauh hanya untuk mendengarkan dongeng. Tidak bisa. Bagaimana kalau kita undang Sekretaris Li lagi? Biar dia bicara di TV. Pasti akan menarik perhatian banyak orang. Secretly. Dia digaji di Su Family Pond. Kamu benar-benar berani berpikir. Ji Siang, bagaimana kalau kamu hubungi Pusat Layanan Veteran? Tempat itu banyak orang. Yang kita butuhkan adalah titik konsumsi.
Titik konsumsi yang viral apa? Reuni veteran. Ayah Xiao Chun, apa pendapat kalian? Menurutku, kita harus mengintegrasikan sumber daya yang ada, melakukan pemasaran eksplosif secara keseluruhan, memamerkan keunggulan desa kita. Apa keunggulan desa kita? Tentu saja Fuchun Mountain Residence Map. Jangan-jangan mau mengadakan pameran lukisan. Maksudku adalah menggabungkan budaya tradisional, contohnya Huang Gongwang. Barusan kita bicara tentang budaya 3 kerajaan pemandangan alam Fuchun, tapi kita harus menggabungkannya dengan daya tarik komersial saat ini. Tahu Pelangi bisa jadi salah satunya. Taman Harta Karun juga bisa jadi pilihan. Tapi bagaimana kita bisa menggabungkan semua ini menjadi satu proyek seperti mencari satu wadah untuk menampung semua hal enak ini? Sudah seharian belum ada ide bagus. Kalau semua orang bisa mikirin, namanya bukan ide emas lagi. Cara berpikirnya sudah benar, masalahnya wadahnya. Apa ya? Selamat siang pengacara Xiao Fumeng. Paman Nafu. Silakan lanjutkan pembicaraan kalian. Lagu ini judulnya apa ya? Malam bunga bulan di sungai musim semi. Sungai musim semi. Bagaimana kalau kita adakan festival musik? Festival musik bunga bulan di sungai musim semi. Ini bisa. Festival musik bunga bulan di sungai musim semi, festival musik nasional dan internasional. Diadakan selama beberapa hari, semua barang laris yang penting ramai pengunjung. Kita buat yang berbeda, festival musik dengan ciri khas etnik. Bagaimana, bagus sekali. Ini bisa. Ini tidak bisa. Festival musik memang bagus, tapi ini ide yang butuh biaya besar. Dari mana kita dapatkan dananya? Lagi-lagi masalah uang. Lagi-lagi masalah uang. Mr. Huang, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang? Xiao Fu, coba temui ayahku. Aku tidak berani di dunia ini sekarang. Orang yang paling ingin menghilangkanku adalah dia. Siang tadi waktu kamu bicara tentang Xiao Shan, bukan begitu meyakinkannya. Tidak mungkin selamanya tidak bertemu ayahku. Kita harus lebih proaktif. Berusaha mendekat, bisa tidak? Halo, nama saya Su. Saya ada janji dengan Direktur Meng jam 10:30. Baik Tuan Su. Ada petugas khusus yang akan mengantar Anda menunggu direktur. Petugas khusus. Silakan Tuan Su. Bukannya lift ada di sebelah sana. Haksio. Direktur meminta Anda menunggu di lantai 1, silakan. Silakan masuk. Datang nih, maaf.
Duduklah, ambil kursi. Tidak perlu di sini ada. Duduk di sini saja. Mari kita bicarakan rencana Anda. Tapi saya punya satu pertanyaan. Secara komersial, Anda dan saya adalah pesaing. Mengapa saya harus mensponsori aktivitas komersial pesaing saya? Tidak berani. Menjadi pesaing Anda adalah kehormatan besar. Tapi saya merasa diri saya tidak layak. Bisakah saya menjadi pemasok yang melayani grup Shangge? Xiaosu, kamu bisa cari tahu. Saya tidak pernah mensponsori pemasok saya secara gratis, kecuali mereka memiliki sesuatu yang menarik perhatian saya. Bukan ingin Anda mensponsori, tapi ingin Anda berinvestasi dalam festival musik kami. Bukan untuk mempromosikan musik tapi untuk menghasilkan uang. Jadi Anda bisa mendapatkan keuntungan komersial. Tapi saya punya banyak proyek dengan tingkat pengembalian yang sangat baik. Iya, tapi Anda lihat. Masuk ke pasar pensiun. Citra perusahaan sangat penting. Jika Anda berinvestasi dalam festival musik yang diadakan oleh petani ini, Anda tampil di panggung memainkan Chun Jiang Hua Yuye bersama rakyat. Maka untuk pribadi dan perusahaan Anda, membangun citra dekat rakyat sangat membantu. Bukankah itu pengembalian yang lebih baik? Menginvestasikan beberapa juta untuk mendapatkan citra dekat rakyat cukup berharga. Iya, sangat berharga. Baik, saya akan pertimbangkan. Ada hal lain. Bukankah Anda akan mempertimbangkan Anak ini. Maksud saya kamu datang lagi bulan depan. waktu 1 bulan? Bos Meng Anda. Apakah Anda tidak ingin berinvestasi? Dalam kehidupan Anda juga pesaing saya. Kalau kamu bisa jadi teman hidupku, aku akan memilihmu. Lalu gimana caranya aku bisa jadi temanmu? Kamu jadilah mantan pacar anakku. Bos Meng nggak bisa pakai dia buat transaksi. Dan dia buatku nggak ternilai. Mendengarkan pembicaraan orang lain itu nggak sopan. Ambil tas kontrak di mobilku. Aku bilang tiap kali ada yang naksir aku, kamu langsung pengen bunuh mereka balik ke posisi teman baik. Tapi kamu perlakukan mereka kayak anak sendiri, kamu nggak waras ya. Gimana sih ngomongnya? Kamu bilang mau mengorbankan segalanya buat aku, tapi sebenarnya kamu malah mau aku yang mengorbankan segalanya buat kamu. Kamu itu egois, siran yang ngomong sendiri. Ini ngapain sih? Ini kok malah nangis, cepat-cepat ambil sini. Kamu minggir. Aku takut mereka nipu dan celakain kamu. Yang celakain aku itu kamu. Nggak boleh, aku mau bilang ke mama. Aku mau bilang ke mama kamu nakalin aku. Jangan. Jangan apa-apa bilang ke mama. Kalau nggak bilang ke mama, bilang ke siapa? Dari kecil cuma mama yang ngerti aku. Punya uang banyak buat apa? Tinggal di villa besar buat apa? Kamu nggak peduli sama aku kayak binatang. Dikurung di kebun binatang. Kamu bilang yang penting aku senang, itu semua bohong. Kamu nggak tahu mulut anak itu bisa banget ngomong. Hati papa hampir tergoyahkan sama omongannya. Kamu cuma anak kecil, papa takut kamu nggak bisa lawan dia. Aku pacaran sama dia bukan gulat. Aku mau pulang. Oke, kamu percaya sama papa. Papa ya. Pasti semua perhatian papa ada di kamu. Papa takut sama para playboy itu. Nggak ada playboy. Sampai sekarang aku nggak punya pacaran yang benar. Itu semua karena kamu. Ya udah, kamu bilang papa harus gimana? Baru kamu percaya, papa beneran peduli sama kamu. Teken kontraknya, transfer uangnya. Anak itu kan udah pergi ambil kontrak, begitu dia bawa papa langsung teken. Omongan papa nggak bohong. Udah deh, kontraknya udah ditandatangani. Duitnya lagi di jalan. Kenapa sih? Papamu mukul kamu ya?
Papaku bukan papamu. Dia gak pernah mukul aku. Aku ngerti ini siasat pura-pura kena sial. Belajar darimu dong. Maksudnya belajar dariku gimana? Boleh aku wawancara kamu bentar? Gimana sih caranya kamu bisa nangis gitu aja? Itu namanya acting. Ayo naik.